Halo geng, balik lagi dengan gua Damnasius, orang yang kalian selalu nanti-nanti. Wah, pede banget gue. Canda guys. Oke, jadi balik lagi sama gua di sebuah YouTube yang ngebahas misteri, konspirasi, juga hiburan buat nambahin data berpikir kita semua. Karena gue juga suka neliti dan belajar. Dan lewat astral frekuensi inilah kita bisa neliti bareng guys. Gue ditemenin sama partner gue yang paling cantik se-galaksi, yaitu adalah Feni. Dan gue adalah aliennya di sini. Gue aliennya di sini guys. Jadi sebenarnya gue tuh adalah reptilian, Fen. Oke, kalau gitu. Fen, jadi pada kesempatan kali ini kita mau ke sebuah objek untuk kita kegiatan kita untuk astral frekuensi, dimana lokasinya itu adalah sebuah rumah, Fen. Sebuah rumah yang harusnya jadi sebuah tempat untuk kita bersantai. Cuman kita ke sana untuk bekerja, bukan untuk bersantai. Karena pas gue lihat di peta, lokasi rumah ini sangat amat indah, Fen. Sangat amat indah. Sangat amat indah. Dan juga anak gadisnya pun indah, Fen. Wow. Gue mewakilkan netizen gitu. Mewakilkan netizen, kata netizen dan viewers bahwa anak gadisnya cantik. Di situ. Jadi kita itu mau ke rumah Bill Gates. Jadi banyak banget rumor tentang Bill Gates, bahwa Bill Gates beginilah, Bill Gates begitulah, Bill Gates menyiapkan sebuah wabah lah di masa depan gitu. Dan Bill Gates lah yang menciptakan sebuah wabah di masa kemarin gitu loh. Gue nggak sebutin lah ya. Kalian pasti paham lah ya di situ. Dan pada akhirnya gue jadi pengen tahu sebenarnya dia ini harus gue curigain sebesar apa gitu loh. Terus gue harus nyari tahu dia ini di mana. Nggak mungkin kan kalau di kantor ya pasti ya disembunyiin lah kalau di kantor. Paling baik pada akhirnya gue mikir kalau rumah dia aja untuk astral frekuensi gitu loh. Rumah dia aja gue cari tahu. Pas gue cari tahu, ya udah gue matiin kameranya. Jadi yang tahu gue doang. Kalian gak usah tahu, canda guys. Jadi gue bakal cari tahu di sana. Siapa tahu ada informasi penting, mungkin gue bisa baca dokumen-dokumen penting, dan pada akhirnya bisa memberikan sebuah skema berpikir di masa depan, biar kalian gak kaget-kagetan kalau terjadi sesuatu gitu loh. Itu aja sih. Gak kaget-kagetan, dan siapa tahu juga mengubah cara kita berpikir tentang realita hidup lah ya. Jadi sebenarnya astral frekuensi kali ini ya gue bener-bener mau cari informasi. Cuman gue nggak tahu di lapangan seperti apa. Itu aja. Nah sebelum gue mulai Fen untuk astral frekuensi, ada yang lo mau tanya dulu nggak? Sebenarnya lebih ke ini sih Bang, kalau tentang Bill Gates ini ya yang pertama pengen gua tahu itu apakah dia ras apa nih? Manusia apa bukan? Gitu kan. Maksudnya ya gimana pun juga kan dia termasuk salah satu yang sangat berpengaruh ya Bang di, di dunia lah gitu, di bumi gitu. Dia yang mendanai segala macam pergerakan yang ada di dunia sebenarnya sih Bang, termasuk WHO, termasuk mendanai perusahaan besar di bidang alat kesehatan gitu kan, termasuk vaksin, termasuk tentang climate change gitu. Tapi di satu sisi juga dia juga yang gue baca-baca banyak orang yang mempertanyakan juga toh dia juga mendanai perusahaan-perusahaan yang memproduksi jet gitu ya. Pesawat-pesawat jet gitu, dan itu kan sebenarnya emisi karbonnya sangat tinggi yang merusak apa merusak bumi juga gitu. Tapi di satu sisi dia kampanye tentang climate change gitu kan. Jadi menurut gua agak entah itu labil atau kata lu seimbang gitu kan maksudnya.
ini orang apa sih? Dia ini ras dari mana gitu loh. Sekarang kita berpikir, Fen. Kita beda dulu ya, Fen. Satu hal lo bilang tadi dia mendanai semua kegiatan perbaikan alam, ya kan? Satu sisi. Iya. Satu Bagiannya begitu. sisi dia menciptakan Mendanai perusahaan-perusahaan yang menghasilkan apa? jet gitu, pesawat jet gitu. Emisi ya. Iya, emisi buruk karbon ya, yang tinggi juga. Nah, dari yang lo sampaikan sudah jelas, Fen. Ini orang seimbang, Fen. Seimbang, Fen. Gimana ya, baik dan jahatnya Bang, maksudnya ya gitu deh, maksudnya terutama Gates Foundation ya, sekarang kan namanya udah Gates Foundation. Nah itu kan Gates Foundation apa ya, itu bukan cuman foundation, itu bukan cuma yayasan, tapi itu fondasi Bang, fondasi dari macam-macam yang ada di dunia gitu loh, maksudnya ya dia banyak sekali mendanain dari segi pendidikan, kesehatan, bahkan sampai pertanian pun iya gitu loh, bahkan sampai lab untuk bikin plant-based meat gitu kan, untuk daging di masa depan nanti kemungkinan udah akan berkurang tuh ternak-ternak sapi, katanya ternak sapi itu kan bikin gas emisi karbon yang paling tinggi kan di bumi gitu, jadi sangat merusak inilah alam gitu ya. Kalau mau go green itu ternak sapi harus dikurangin katanya gitu kan. Oh berarti piara sapi nggak boleh? Iya nggak boleh piara sapi Bang, kentutnya itu loh katanya, kentutnya sapi itu nggak bagus untuk lapisan ozon kita. Gitu ya, Fen. Baru tahu gue. Coba kita berpikir positif. Gue rasa itu benar, Fen. Gimana ya Bang ya, maksudnya padahal ya dari zaman Nabi juga sapi kan dipakai untuk makan. Kalau lo totalin ya, lebih banyak manusia yang kentut apa sapi yang kentut, Fen? Kalau melihat dari banyaknya restoran, harusnya banyakkan sapi, Bang. Zaman sekarang kan restoran makin banyak ya. Ya gitu Bang, cuman gue penasaran, gue cukup penasaran sih soal Bill Gates ini. Maksudnya siapa sih dia? Dia dulu tuh sempat dielulukan sebagai superhero juga lah sejak dia bikin yang Bill and Melinda Foundation itu ya. Bener-bener seorang filantropis kan, maksudnya seorang yang sangat peduli dengan kemanusiaan gitu lah, dan menggunakan semua dana yang dia punya untuk charity katanya gitu, charity untuk mengurangi kemiskinan di dunia. Ya gue nggak benar-benar tahu sih apakah dunia berkurang kemiskinannya apa enggak karena dia gitu kan. Berkurang, Fen. Secara data ya, Fen. Data, realita mah tambah banyak, Fen. Realita makin banyak, Fen. Cuman kalau kita baca ya terdengarnya sangat positif sekali orang ini Bang gitu, maksudnya dia sangat ingin memajukan dunia teknologi, pendidikan, dan juga dia sangat ingin mencegah pandemi katanya gitu kan, dengan cara bikin vaksin duluan gitu. Nah coba kita cek lah Bang. Oke lah. Ya sih gue juga pengen tahu sih sebenarnya kan apa ya, ini orang salah satu dalang gak sih dari semua yang terjadi gitu. Gue juga pengen tahu gitu. Cuman hal yang paling gue nggak senangin ada satu hal, Fen, di proses ini nanti, Fen. Apa tuh? Masuk kamar cowok. Gimana ya? Gimana ya? Ya udahlah, maksudnya kan juga bisa jadi punya sisi feminim juga kan Bang. Jangan cerita-cerita di sini, Fen. Ini ketawa nih kedok gue nih. Oke, kalau gitu gue coba astral frekuensi ya. Oke guys, pokoknya kalian ikut serta neliti bareng sama gue di sini. Kalau ada masukan, input apapun silahkan komen. Cuman please pakai pengetahuan ya. Please itu aja sih, pakai pengetahuan, support gitu. Pas dia namanya kurang lebih pasti ada di konten gue. Itu pasti.
seimbang lah kan. Gue tuh seimbang, pasti konten gue juga seimbang. Ada positif, ada negatifnya, ada kurang, ada baiknya. Itu pasti. Jadi tetap kritisi, teliti, catat yang penting-penting. Itu aja. Oke, guys. Bill Gates. Gue sudah cari rumahnya di Google sih, men. Sedih banget ya, datang ke rumahnya bukan sebagai tamu gitu. Tapi sebagai penyusup. Kira-kira dia bisa nyadar nggak ya? Gue penasaran. Iya, gue cerita malu, gue lupa cerita, tapi ini agak penting sih. Iya. Ya ada kali kurang lebih 4 atau 3 hari yang lalu lah, Ben. 3 atau 4 hari yang lalu, gue itu kan turun tangga gitu ya. Pas turun tangga itu tuh gue kayak ada tabrakan sama wangi parfum cowok, tapi cowoknya keras banget parfumnya, dan gue tau ini bukan parfum gue gitu. Dan gak ada cowok selain keluarga gue, perempuan semua gitu. Gak ada. Ya karyawan gue kan ya gak mungkin punya parfum merek ini. Jangankan karyawan gue pun gak mungkin punya parfum semahal ini, Ben. Ngerti kan? Oh, tapi rasanya kayak parfum mahal ya, Bang. Iya, ini gue masih inget waktu kayak kayak gue ngerasa kayak ada momen kayak waktu di Astra Frekuensi di Gedung Putih, dimana gue tabrakan sama orang dan aroma mereka tuh kecium sama gue wanginya. Nah kemarin tuh kayak tabrakannya tuh kayak kecium banget wanginya gitu loh. Gue cari-cari kan pewangi pakaian gitu, nggak beda. Hampir gue cium-cium gitu loh, cium-cium ujungnya ke baju kotor. Bukan bukan ke baju kotor, ini wanginya dari mana, gue pikir gitu kan. Akhirnya ya udah nih fix sih. Dari jangan-jangan ini kedetek ya, Bang, waktu ke Gedung Putih. Nah itu, tapi ya udahlah ya. Jadi mereka balik ngecek lu. Ya tapi udahlah. Kalau dulu kan mungkin gue khawatir karena gue sendirian kan. Sekarang kan ada anak El Warrior gitu, jadi kayak ya gue kan nggak sendirian gitu lah. Jadi kalau diculik bareng gitu lah. Ini bagi elit global yang nonton nih ya, kita ini barangnya ada banyak gitu loh. Bukan gue doang nih yang tahu tuh, mereka semua. Ini rekan gue juga tahu banyak nih. Gue cuman support deh. Tahu banyak nih, kita teliti bareng nih. Sampai ke ubun-ubun lo nih, elit global kita teliti nih sebenarnya. Oke, gue mulai ya, Fen. Ya Tuhan, dengan ini hamba berserah. Jauhkanlah hamba dari semua manipulasi jahat, kebohongan yang buruk, energi yang jahat, dan tunjukkanlah kebenaran yang sebenar-benarnya. Amin. Hamba berserah. Gue tepat di halaman belakang dia nih, Van. Bentar, Van. Gue samain dulu ya. Gue sadarin diri gue dulu, baru gue cek lagi. Gue lihat posisi yang gue takut salah rumah nanti. Nggak lucu kan kalau salah rumah. Oke. Lo udah lihat rumahnya belum, Van? Di Google Maps? Maksudnya di Google Maps lagi, di image Google. Ada nih, gue sambil liatin juga sih. Oke. Nah gue itu di belakang rumahnya dia. Kayaknya gue di mana ini? Di paling atas deh, Van. Ada halaman belakang paling atas nih, tengah-tengah nih, antara dua bangunan. Ada taman kecil gue di situ ya. Itu belakang apa depan sih?
Gua tahu kayaknya sih belakang ya. Kayaknya sih. Bawa rokok ya. Siapa yang ngerokok ya? Lagi siang kan bang? Iya, makanya gue bilang kok masih terang ya. Masih ada cahaya gitu soalnya. Tadi gue bilang kan, makanya selisih jamnya berapa ya? 12 jam. Iya 12 jam. Jam di sana jam 1 siang. Bawa rokok, kayaknya ada pekerjaannya sih. Wah, karyawannya dia sih. Ntar gue detek dia dulu ya. Manusia bukan nih. Tunggu deh, manusia cuman kayak anomali. Jadi lagi di teras belakang gitu, lagi ngipas pakai topi kayak jerami cowboy gitu, kayak tukang tamannya sih ini. Soalnya terus dia nggak pakai baju gitu. Oke. Ntar gue scan dulu bentar kan. Dia kayak manusia, cuman kayak ada yang nggak normal di sini. Apa ya? Apa tuh nggak normalnya? Apa perasaannya flat gitu atau gimana? Kayak manusia tapi cuman nggak punya kesadaran berpikir gitu loh. Kayak ngikut aja. Gue harus nyampein apa enggak ya? Di pegawainya dia sih udah ada kayak chip di kepalanya sih, Ben. Ada chip gitu. Hah? Ada chip? Iya. Chipnya di daerah mana bang? Maksudnya di dalam kepala atau? Di dalam kepalanya, Ben. Gue nggak tahu chip ini fungsinya buat apa ya. Entah mungkin buat kesehatan, mungkin dia udah pakai duluan kah atau gimana, gue juga nggak paham. Atau itu masih eksperimen? Nah mungkin nggak tahu, cuman iya sih, medan magnetnya berjalan sih. Medan elektromagnet itu tuh kayak hidup, ini ngechip sih, kan. Kayaknya medan elektromagnetik otak lo sama benda ini tuh kayak beda. Kayak nih alat, Van. Cuman gue nggak tahu nih. Gue takutnya buat kesehatan ya. Kita berpikir positif dulu nih. Gue kan orangnya positive thinking ya, Van. Berprasangka baik ya bang? Ya, prasangka baik. Mungkin buat kesehatan kali ya. Iya, kesehatan sekte 66. Kan ceritanya beberapa yang pakai chip itu memang ada cacat dari salah satu anggota tubuhnya bang, dipakein chip biar bisa digerakin gitu, neuron misalnya di tangannya gitu. Soalnya masih muda sih, kan. Umurannya itu umuran 45-an, 45 sampai 50 lah ya, masih kayak seger gitu. 45 lah ya. Mungkin dia pernah ikut perang terus ada something jadi harus pakai chip. Maksudnya kayaknya di negara sana lebih biasa deh bang pakai chip itu. Gue nggak tahu ya, bukannya itu masih dalam penelitian ya chip ini, atau udah produksi? Gue juga belum tahu ya. Sebenarnya kalau di websitenya sih bilangnya udah ada yang menggunakan bang manusia, udah diuji coba ke manusia. Ya salah satunya ya om inilah. Ya. Kita namain dia om Arga aja lah. Soalnya dia kumisan. Arga kumisan. Kita panggil dia om Arga aja. Gue nggak tahu namanya kita. Arga tukang kebun. Gak, gue mikir karena dia punya kumisan doang gitu. Kemana lagi bentar ya. Gue ngerasain kayak apa ya, energi deteksi medan elektromagnetik di sini agak tinggi sih, kan. Kalau gue masuk energi deteksi berarti dia mendeteksi energi gitu ya.
Kayak gini, ada sensor yang kayak bergerak tuh, sensor yang kayak bergerak ngelilingin rumah ini sebenarnya. Itu yang gue tangkap, kayak dia bergerak gitu. Berarti ya tahu juga berarti ya, maksudnya bisa jadi ada yang ngecek bukan cuma dari manusia biasa tapi ya medan energi gitu. Taruh gue ambil nafas lu, gue kurang nafas. Iya, bener kan. Kalau gitu gue nggak bisa masuk lewat ini nih, lewat pintu belakang, kalau nggak pintu depan sih. Harusnya tadi kan pintu depan, cuman nggak mungkin kan pintu belakang, nggak mungkin juga dong. Ya ujungnya simple, lewat bawah tanah. Kayaknya gue harus cari bawah tanahnya. Tadi dulu gue cek dulu pakai gelombang. Tadi dulu gue cek pakai gelombang ini dulu, frekuensi dulu. Wih, dia ada ini ya, ada ruang bawah tanah buat nyelamatin diri ya. Bunker Gitu loh, di bawah sini ada loh. Soalnya ada stok makanan di bawah tanahnya. harusnya ada sih Bang, mereka kan semuanya ini udah punya planning. Ada stok makanan, Fen. Makanan kaleng gitu loh. Wajar. Di situ rapi ya orangnya. Di situ. Gue coba ke situ dulu bentar ya. Apa tadi namanya? Lu nyebut dia apa, Fen? Ruangan apa tadi, Fen? Bunker. Bunker ya, iya. Gue coba ke bunker. Gue belum pernah lihat bunker. Coba. Oke. Nggak dicat. Cuma tembok kokoh doang. Kalau dari baunya sih lumayan udah lama nggak dibuka sih. Agak bau-bau lembab. Ada makanan. Ini kalau kurang lebih kalau gue lihat bisa sampai. Fan gue kadang pause untuk asap frekuensi karena gue ngambil nafas dulu ya. Iya. Ntar makanan kaleng, biskuit. Tuh deh, gue lihat tanggalnya nggak lama sih ini, Fan. Makanannya. Iya. Berarti selalu diperbarui. Iya. Ada yang ada yang 2020-an sih. Produksi 2020. Ada tulisan di sini. Kurang lebih kayak makan cukup 1 kali sekali gitu. Tunggu deh. Gue merasakan ada hawa eksistensi yang mirip Bill Gates. Bentar, Fan. Wah, rumah ini kayaknya teknologinya tinggi di sini. Bentar. Gue lagi nyadarin diri gue dulu. Soalnya kayak medan elektromagnetik di situ tuh terlalu bahaya. Kayak gue ke genjutsu gitu, kayak dikagetin dengan banyak ketakutan, ngerti gak? Ketakutan yang kayak apa tuh Bang? Jadi gini, kayak ada kesadaran teknologi di situ kan. Kesadaran teknologi kalau setiap sensornya bergerak itu mendeteksi anomali energi, dia itu akan mengacaukan si energi itu gitu dengan elektromagnetik itu sendiri. Jadi kayak gue elektromagnetik yang kecil, dia elektromagnetik gede, dia yang ngacauin gitu loh, ngacauin pemikiran gue. Jadi kayak lu ngerasa kayak dipantau atau diawasin kayak gitu, jadi kayak ada ketakutan tersendiri gitu ya Bang? Iya, jadi setiap CCTV itu kayak CCTV itu kayak deteksi itu ada di mana-mana dan mereka tuh kayak terhubung gitu loh. Tapi kayak ya udah ada AI-nya sih. Jadi gue nggak merasa aman gitu loh, karena yang gue hadapi teknologi sih. Yang gue hadapin teknologi. Jadi kayak dia memberikan
kekhawatiran bahwa ya di rumah ini ya nggak bisa sembarangan gitu loh. Maksudnya pasti anomali gue tuh lumayan, Van. Iya sih. Ya pasti kedetek lah sama sistemnya Di mereka. situ. Ya, gue lanjut dulu deh, Van ya. Gue coba lanjut dulu ya. Iya. Gue bener-bener kayak ketekan sih sama energi di sini. Lo pernah deket dengan kayak medan listrik gede nggak, Van? Kayak kepala lo mulai agak kelayangan gitu loh. Iya, kalau deket sama itu tuh biasanya apa? Ada Deket gardu PLN, gardu PLN yang gede itu. Nah itu, ini yang gue rasain nih. Ada yang aneh nggak di sini? Ini bisa muat kurang lebih, ya kalau dipaksa-paksain bisa muat. Kalau dipaksain gitu, dipaksain ya bisa ya di bawah 100 lah ya, bisa 50 atau 50 atau 100 lah. Gue nggak bisa kalau ya sebenarnya kalau dipadatin nggak mungkin ya, mungkin 50-an, kurang lebih 50-an orang lah bisa masuk sini. Kalau dipadat-padatin ya bisa sampai 100 kurang kali. Padat sampai susah napas ya 100-an. Cukup gede juga berarti ruangannya kalau sampai 100-an. Iya. Di sini cuma ada lukisan Bill Gates sih di sini. Lukisan Bill Gates. Kayak gue kemana lagi ya? Di sini gue ngikutin tangga deh, ada tangga. Duh, gue ngerasa kayak di tempat indah, enak. Kalau secara indera itu indah banget, enak banget, Van. Cuman kayak berada di rumah berbahaya, ngerti gak sih lo? Jadi kayak ada kewaspadaan gitu yang gue rasain. Oke, gue di depan itu ada tangga, gue naik tangga putih. Mungkin karena sistem teknologinya kali ya terlalu canggih, jadi iya, gue nggak merasa nggak aman gitu loh. jadi nggak nyaman malah. Cuman yang gue bingung gini loh, ketakutan yang dikasih tuh bukan kayak ketakutan kayak seseorang atau AI gitu kan. Yang gue takutin kayak tiba-tiba di pikiran gue tuh kayak ada apa ya, kayak alien reptilian gitu loh, kau gitu tiba-tiba kayak lo tahu ini nggak, intinya kayak ada sebuah reptilian gitu tiba-tiba masuk kayak ngagetin lo doang, di pikiran doang, di pikiran ngagetin lo, habis itu hilang. Lo pernah nggak ibaratnya tuh kayak kebayang sesuatu, kebayang kayak dikagetin, nah kayak gitu tuh, cuman dia nggak ada, nanti dia muncul lagi, hilang, dia muncul lagi, kayak gitu. Kebayang sih bang. Oke, gue harus cari kamarnya dulu deh. Ini kayaknya feeling gue kamar di sini pasti banyak ya. Mana ya? Tapi belum ketemu Bill Gates-nya ya bang? Belum. Ada nih kan? Di kamarnya? Gue nggak tahu ini Bill Gates apa bukan ya. Gue ngelihat dari lantai bawah, nembus ke lantai atas kamar dia. Dia tuh kayak berdiri, dia diem, melongo, ngadep ke depan, dan ke depan tuh ada cahaya, tapi gue nggak tahu cahaya dari mana. Jendela? Bukan jendela, Fen. Kayak lo berdiri, anggap aja ada manusia berdiri nih, berdiri kayak nggak sadar, kayak bengong, ya bener-bener kayak bengong gitu, bengong, terus ngadep sebuah cahaya, tapi gue nggak tahu cahaya dari mana nih. Layar, screen? Bukan screen,
kayak cahaya yang keluar. Nah gue belum deketin ke situ, kayak dia kayak diem bego gitu loh, Fen. Kayak stuck. Ini gue jadi inget beberapa di media sosial ya, yang tiba-tiba mereka tuh kayak diem, bengong gitu. Lu pernah lihat gak yang konspirasi itu? Jadi inget itu gue. Di kondisi ini tuh Apa itu Bang? Maksudnya warna cahayanya putih. Cahaya putih. putih tapi dia kayak gede atau kayak lampu sorot atau apa? Kayak lo kayak ditembak lampu, Fen. Ditembak lampu tau kan? Kayak lampu tembak tau gak? Tahu lampu tembak, cuman Kayak gitu, cuman bukan dari lampu. Yang gue tangkap di sini, ini badan ini nggak ada kesadarannya, Fen. Ya, badannya itu nggak ada kesadaran, dia melongo, diem. Bahkan ada gue pun mungkin, aduh, gue merasa nggak tenang. Ntar dulu, Fen. Kita mau masuki pengetahuan baru nih. Ntar dulu nih. Gue juga merasa nggak aman Bang jadinya. Gue merasa rumahnya tuh gimana gitu, kayak nggak nyaman banget. Bisa ngerasain kan? Iya, gue ngerasain juga kayak ini rumah kenapa sih? Makanya, kayak dia tuh nggak pakai baju, Fen. Nggak pakai baju? Iya, dia nggak pakai baju, dia pakai celana, kayaknya celana pendek gitu ya. Celana boxer. Iya, mungkin agak pendek lagi. Maksudnya agak panjang dikit gitu lah. Terus dia diem. Beneran ini kayak pot doang nih badan. Kesadarannya nggak ada. Aduh, ganggu banget nih reptilian. Tapi itu si Bill Gates bukan? Nah, gue nggak tahu nih, Fen, ini Bill Gates apa bukan nih. Kayaknya yang gue tangkap di sini ya, si badan Bill Gates ini lagi mindahin kesadarannya dia ke cahaya tersebut. Dan dia tuh lagi kemana gue nggak tahu. Badannya lean Bang. Lean tuh apa? Lean tuh ya sedang lah gitu, bukan yang gemuk, bukan yang enggak banget kok. Sedang ya, kayak dia gitu. Udah mau kayak aki-aki Bill Gates. Tinggi. Cuman dia kayak bengong gitu loh, Ben. Lo pernah lihat orang bengong nggak? Bengong kayak nggak sadar gitu. Iya, gue kebayang. Kayak gitu berdiri di ranjangnya nih guys ya. Ini ranjang. Ini dia berdiri nih di sini nih ya. Ini ranjangnya dia. Nah, cahaya itu tuh ngadep ke depan sini nih. Nah, gue nggak tahu asal cahayanya dari mana. Apa dia lagi ngecas atau apa nih? Ngecas model apa kayak gitu? Ya mungkin. Entah dulu nih. Kayak orang kayak pantesan kadang-kadang orang tuh kayak bengong. Apa ini yang disebut cloning ya? Fen, gue keliling bentar lihat kondisi rumahnya ya. Ada di sebuah ruangan itu ada banyak senjata loh, Fen. Senjata apa? Senjata api, senapan. Ini penuh gue dapetin sebuah ruangan kayak di film-film, Fen. Kayak dinding-dindingnya penuh dengan senjata. Ini nggak di bawah tanah loh, ini masih di ruangan loh, tapi ada pintu rahasia gitu lah. Banyak senjata. Ya, sama tahu ada yang mau nyerang kali, kan. Kayaknya lebih ke kayak buat keamanan gitu loh. Kalau ada apa-apa atau dia punya tujuan. Ya mungkin karena ini kali ya, apa banyak berhubungan sama mafia juga gitu. Mungkin bisa koleksi. Tapi emang selama ini kita tahu Bill Gates suka koleksi senjata. Nggak ada yang tahu loh. Nggak ada. Gue doang yang tahu. Gue doang yang tahu nih, Fen. Lu juga udah tahu sih. Terus kan udah gue kasih tahu nih sekarang. Yang lain juga udah tahu sih nih. Tapi yang jadi pertanyaan ini punya dia apa bukan? Itu doang.
Ya punya bodyguard-nya mungkin. Mungkin di chapter 1 ini, Ven, gue mau keliling bentar. Gue tanda-tandain tempatnya dulu lah ya. Iya. Biar gue penasaran sendiri. Habis itu gue lupa ruangannya di mana. Keliling. Coba cek kamar-kamarnya, Bang. Tadi dulu, ada kamar tamu. Nah, kalau dilihat memori, si Jeffrey pernah di sini, Ven. Nginep nih. Ya memang mereka sering bersama kan. Bobok bareng rupanya. Di memori ada. Ya walaupun secara data yang tertulis si Bill Gates-nya menyangkal bahwa dia ada kedekatan yang sampai kayak party bareng gitu sama Jeffrey Epstein ya. Tapi katanya lebih ke untuk apa? Sosial doang ya. Iya sosial, kayak biar Epstein-nya ikutan nyumbang uang untuk charity gitu-gitulah. Tapi ya itu mah bullshit lah ya kayak gitu. Dia nggak deket, cuman tidur satu ranjang doang, kan? Jadi yang menurut lu deket tuh gimana, Bang? Gue jadi nggak paham sendiri ya. Wah, ada Jesse Jeffrey di sini. Orang udah naik jet bareng terus ke pulaunya Jeffrey. Oh gitu cara mainnya ya. Kok gue nggak diajak ya? Oh, kelasnya beda, Bang. Maaf ya, Bang. Aduh. Gue keliling lagi. Kamar Jeffrey nginep. Gue apalin dulu lantai atas itu ini kamarnya siapa si Bill Gates. Bawa ruang senjata situ itu. Gue kayak main PS, main game ke rumah hantu. Gue hafal kayak ruangannya di mana. Nah selanjutnya gue harus ke tempat yang penting, dapur. Nah, coba dicek tuh freezer-freezernya isinya daging apa. Coba gue cek dulu ya. Agak bau ya, tapi baunya beda ya dagingnya ya. Baunya nggak beda ya. Kayak bau, masa bau beda ya, bau amisnya ya. Mau positive thinking, cuman gue ciumnya negative thinking. Gimana kan kalau posisi jadi gue ya? Gue masuk sedikit ya, masuk ke sedikit area kulkasnya gitu kan. Pas gue masuk gitu, ada mencium bau kayak gue daging, cuman dagingnya nggak bau kayak gini. Bau daging apa? Nggak tahu, gue nggak berani komen. Gue kan bentuknya kayak daging. Bukan plant-based meat kan, Bang? Nah, coba kita positive thinking dulu ya, walaupun sebenarnya negative thinking gitu. Oke. Positive thinking dulu, Fen, kita. Kalau positive thinking mungkin plant-based meat. Jadi daging yang katanya sih terbuat dari zat kimia yang memang tapi itu harusnya nggak bau dong, Fen. Ini bau amis. Iya itu harusnya nggak bau, dia dari fermentasi ragi harusnya. Tunggu deh, ada memori, tiba-tiba ada memori masuk ke pikiran gua. Bill Gates lagi nyuci yang berdarah gitu, ada darah di tangannya dia. Kayak dia ada makan daging mentah juga sih kayaknya. Daging mentah ya, kalau positive thinking sih ada yang makan steak raw, ada. Memang kan lagi positive thinking kita ya. Tinggal ya steak bisa lah, masih steak sapi. Ya. Steak sapi yang grade-nya super premium gitu masih oke untuk dimakan mentah ya. Nah, kalau ini bisa positive thinking nggak kan? Kalau di saringan tempat pencucian closet Kitchen sink itu ada rambut panjang
Menurut lo itu positive thinking gak, Ben? Banyak apa cuma berapa helai? Ya kalau gue lihat sih berapa helai sih. Aduh, gue Iya jadi kan mungkin ada cewek pembantu perempuan yang rontok rambutnya. iya. Aduh, di sini nih bingung juga. Bumbu-bumbunya masih biasa. Ini ada minyak apa ya? Kayaknya sih minyak supaya nggak buat something masakan biar nggak bau amis deh. Minyak warnanya? Nggak tahu, kayak kuning gitu. Oh, minyak pig. Iya. Pork maksudnya. Iya. Bang, yang dagingnya tadi emang nggak bisa lu kayak cek memori gitu. Bercampur, Fen. Jadi kayak gue takut salah, ngerti kan? Iya. Kayak dicampur gitu loh. Jadi gue agak berani. Ada rasa itu bukan animal gitu loh. Cuman ada animalnya, ngerti kan? Jadi kayak gue takut salah gitu loh. Iya. Cuman yang jadi pertanyaan gue itu doang, ada berapa rambut di saringan itu loh. Kayak agak lain aja gitu. Iya, kok jorok ya tiba-tiba ya? Rambutnya panjang gitu, Ben. Dan rambutnya itu bukan warna hitam, agak pirang. Kalau ini, Fen, positif thinking lagi ya. Pas gue pegang tuh rambut, memorinya ke anak kecil, Fen. Aduh. Positif thinking aja lah ya. Aduh. Gue benar-benar harus curiga tentang penculikan anak di dunia ini ya. Benar-benar ada yang nggak normal di dunia ini. Kenapa ya banyak orang yang nggak sadar gitu, terus saling jadi peneliti gitu loh, dan ngebongkar pelan-pelan. Guys, next time guys ya. Intinya bolehlah gue jadi database center penampung informasi-informasi yang tapi secara bukti gitu. Misalkan kalian di tetangga kalian gitu, atau di rumah kalian, atau di sekitar rumah kalian lah kita ngomong, ada ya something ya, entah penculikan kah, rumornya kah, segala macam, itu boleh email ke gue deh guys. Gue nggak apa-apa deh, gue jadi database center lah gitu, kayak informasi-informasi yang tentang penculikan anak ini. Gue jadi kayak greget gitu loh. Oke. Kalau kesini sebenarnya penuh dengan medan elektromagnetik sih, Fen. Di situ. Medan elektromagnetik. Iya. Cuman gue udah tahu kan caranya. Gue belajar dari area 51. Gue agak lebih perkecil lagi aja energi gue. Cuman efek sampingnya nggak bisa melihat jelas, ibarat kayak orang rabun senja, tau nggak lo? Kayak iya. Makin tipis ya. Nah, ada efeknya. Bukan nggak ada efek, ada efeknya, Fen. Yang harus tadi ngeliat jelas gitu. Jadi lebih nggak jelas aja. Tenang tapi mencekam nih tempat sih. Kayak gue tahu ini bukan rumah untuk orang yang baik gitu loh, dan yang akan open house gitu kayak. Iya, banyak rahasia lah di situ. Nah, cakep rumah. Lu ke sebuah rumah tapi rumah ini banyak rahasia, kan? Kayak lu duduk pun gak nyaman, kan? Tapi gue coba dulu. Sofanya kayak empuk sih. Kantor, ada ruang kantornya gitu nggak sih Bang, tempat dia kerja itu? Ada, coba gue cari dulu ya. Cuman empuk juga sih. Ntar, oke, gue bangun dulu. Oke. Siapa tahu kan ada dokumen-dokumen. Kantor. Wah, kayaknya ada beberapa tempat sih, tempat dia kerja itu ada beberapa tempat. Wah, ini nggak PR juga nih gue harus ke gedung luar lagi. Itu ada tempat
dia eksperimen di luar itu. Kantor ada sih di sekitar situ tuh juga kantornya dia juga sih. Kayaknya ini sih. Oke, gue masuk, ada peta. Siapa dia? Gue gak kenal. Oh, fix event. Gak aman sih, event. Apanya? AI-nya di sini. Kalau kemarin kan di area 51 kan. Ntar gue mundur dulu bentar. Gak bisa ke ruangan ini. Kemarin kan di area 51 kan bentuk AI-nya itu kan cewek ya. Nah pas gue ke kantornya si Bill Gates tadi barusan, AI-nya itu bentuknya lebih ke kayak alien, reptil gitu loh. Lagi di tembok, lagi ngeliatin gue. Gue tadi lagi ngawasin kantor, tapi gue keluar dari ruangan tersebut. Cuman kayaknya selintang karena jaraknya dekat. Gue kayak ngedenger komunikasi antara cahaya itu sama si kesadarannya tuh, kayak ngomongnya gimana ya? Aduh, bahasa Inggris lagi kan? Ya, pakai batin lu bang. Cepet banget lagi, nggak bisa pelan-pelan. Ntar dulu nih. Kalau pelan-pelan masih bisa gue artiin, nih cepet-cepet banget ini. Oke, pakai batin nih, nggak bisa kayaknya pakai telinga gue nih. Oh, konsepnya itu kayaknya cahaya ini nginstruksiin. Jadi gue nggak tahu nih di balik cahaya ini siapa, gue nggak tahu, Fen. Gue nggak tahu di balik cahaya ini siapa. Dia yang ngatur sistem dari si tubuh Bill Gates ini. Ya. Sistem apa? Kayak ada sistem, kayak instruksi gitu loh. Nah, instruksi dia itu kalau gue bongkar mereka tuh yang gue tangkap di sini lagi menentukan waktu kehancuran bumi. Apa yang mereka tentuin ya? Kayak mereka harus tentuin, mereka menghitung dari zamannya bangunan-bangunan yang yang di Cina itu bangunan apa ya? Terakota itu. Terakota dari ini. Jadi dia ngambil beberapa monumen dan pada akhirnya dia bisa lagi mau menentukan kapan waktu terbaik untuk kehancuran gitu loh. Kehancuran mereka yang ngancurin apa kehancuran sistem nih? Gue cek dulu. Dan satu lagi dia ngomong, anak gadis itu cepat ditemukan. Anak gadis. Mana nih? Gue takutnya yang kita maksud lagi. Yang kita maksud juga perempuan kan bang? Iya. Tapi gue juga nggak tahu tuh sejatinya Fen, dia gadis atau enggak ya. Cuma kalau dari gambarannya dari data si cahaya ini bilang, yang gue tuh gue tuh beda ruangan masih sama dia. Masih ada jarak, cuma bisa nguping gitu loh. Kayak kurang lebihnya tuh kayak ya si anak itu coba ditemuin gitu loh. Karena kalau enggak dia akan jadi pengganggu gitu loh. Oh, oke. Oke, di data ini coba gua hack ya. Gua hack secara batin tentang konflik Iran, ada nggak di sini? Gua nggak tahu, kayak ada sebuah goncangan di laut. Intinya entah mau ada meledakin apa. Pokoknya kayaknya bakal ada ledakan gede di sekitar laut. Cuman gue nggak tahu nih yang dimaksud antara ledakan dan negara Iran ini berhubungan kayak. Ledakan di laut, maksudnya di Selat Hormuz itu. Kayak itu yang gue tangkap. Cuman gue nggak tahu ya maksudnya gimana. Ini kan gue lagi baca informasi aja kan. Oh, ini kemungkinan akan banyak ngerayu Konoha nih, ngerayu dana dan biar bisa masuk project-projectnya dia nih kan.
di situ. Dan dia tuh lagi membangun hubungan antara pribadinya si Bill Gates ini dengan pemimpin Konoha kita, Van. Jadi mau ngebangun secara hubungan pribadi, Van. Untuk ya untuk kepentingan inilah si mereka inilah. Kenapa Konoha? Karena ideal sih, Van. Ideal tuh karena satu, di Konoha ini kan banyak yang korupsi ya. Jadi kayak gampang untuk diberikan instruksi gitu loh. Menurut cahaya, sistem data cahaya ini ya. Ini kayaknya teknologi nih, cahaya. Teknologi ya gitu. Yang gue tangkap itu apa ya? Teknologi ini intinya gampang dimanipulasi lah dengan uang dan orang-orang terkenal, gitu ya sih. Karena kalau orang-orang Konoha ini kalau tampaknya kerjasama, foto bareng atau deket sama orang-orang yang seperti mereka ini kayak bakal gampang untuk luluh gitu, ngerti nggak, kan? Dapat nih gue informasi nih. Jadi menurut si teknologi cahaya ini, dia bilang dia harus ngerebut something yang disembunyikan sama orang-orang dinasti Iran ini. Sebuah kayak dibilang tombak tapi pendek, kayak something yang kayak sebuah senjata, dan itu tuh mau mereka rebut, Van. Dari itu mereka mau ngerebut benda itu. Senjata, Bang. Mereka mau ngerebut senjata kayak tombak gitu. Iya, tapi bukan kayak senjata modern atau kayak senjata kuno, cuman gue rasa punya kekuatan gitu loh, Van. Nah, orang-orang itu mau ngambil. Kayak nggak tahu. Barang-barang kayak yang zaman dulu di jajah itulah ya, Bang ya. Kayak barang-barang nabi atau apa gitu ya. Iya, kayak sebuah tombak, cuman tombaknya ini kayak beda. Jadi kayak gue nggak tahu ini umum atau enggak, kalayak orang ketahui atau enggak, yang jelas disimpan sama dinastinya orang Iran. Maksudnya yang dinasti orang-orang pentingnya doang yang tahu kali. Nah, kalau nggak salah ingat di bulan Maret 2026 di awal-awal gitu, sempat ada berita tentang Golestan Palace yang ada di Tehran itu terkena dampak dari bom yang diserang oleh US dan Israel gitu ya. Dan gue sempet agak bingung waktu itu kenapa yang diserang duluan itu yang diberitakan malah Golestan Palace ini. Golestan Palace ini kan merupakan salah satu yang di-list oleh UNESCO juga sebagai ya peninggalan kuno atau warisan budaya di Iran ya. Dan itu termasuk peninggalan-peninggalan dari bangsa Persia dan Eropa gitu. Jadi di situ arsitekturnya pun sebenarnya kombinasi dari tradisi bangsa Persia dan Eropa gitu. Nah, mungkinkah ini ada hubungannya dengan pencarian tombak yang disebutkan Bang Adam? Nggak tahu juga, tapi atau ini hanya kebetulan, entahlah. Coba gue deketin bentar deh. Gue mulai deketin ya. Van, cahaya ini ngelinknya ke koneksinya ke Gedung Putih, Van. Ujung-ujung ke Gedung Putih? Iya, ngelinknya ke Gedung Putih. Berarti di Gedung Putih ada kayak headquarternya gitu ya? Maksudnya pusat? Iya. Coba gue cek di sini. Virus pas gue cek virus ada di Jepang. Wah, di sini informasinya kalau udah nggak dipakai diledakin, jadi gue nggak tahu nih. Kayak ada informasi kalau udah kebaca udah diledakin gitu loh.
Coba gue cek dulu ya. Ini Ya itu Bang, nggak ada tentang pandemi COVID atau apapun di situ. oh atau di sini nih pas kita bahas tentang virus, kayak informasi yang gue baca tuh tentang Jepang gitu. Jepang kenapa? Dan perdana menteri barunya yang perempuan itu nggak tahu gue, belum tahu. Coba nanti kita coba cari-cari apa ada hubungan nggak ya laboratorium di situ atau gimana gitu. Coba ada Bill Gates Foundation nggak di Jepang? Ada sih, ada kolaborasi partnering tentang inovasi kesehatan. Inovasi kesehatan. Ada wabah nggak di situ? Lebih ke mereka punya aktivitas untuk research. Jadi punya laboratorium untuk kesehatan dunia lah gitu ya. Dan mereka kerjasama dengan laboratorium di Jepang. Termasuk untuk pencegahan penyebaran penyakit yang infeksius, yang infeksi penyakit yang mudah menular, sama tentang climate change lagi nih, pencegahan climate change sama krisis konflik kemanusiaan. Itu dia ada kerjasama dengan Jepang, Gates Foundation ya. Oke, kita cukup tahu kita buka covernya dulu ya, cover awalnya dulu biar gue tahu. Oke, gue pindah gedung dulu bentar. Gue pindah ke gedung lain, tempat eksperimennya dia, tumbuh-tumbuhan. Dia suka bertani juga ya? Oh iya, Gates Foundation juga memegang banyak pertanian, bahkan di Amerika itu dia punya kayaknya hampir 50% agriculture pertanian itu dipegang sama Gates Foundation di Amerika. Teknologi pertanian itu semua juga banyak dari Gates Foundation. Di bawah ini kayaknya ada yang nggak beres, Van. Di bawah tanah dekat sekitar sini gue dapetin kayak ada sebuah pesawat, kayak tak pesawat tak kapsul, gue juga nggak paham sih ini. Jet pribadinya Bill Gates kah? Ini di dalam tanah, Van. Oh, dalam tanah. Nggak tahu apa. Ini mungkin sementara ini dulu kali ya. Kita next cari tahu lagi nih di sini nanti. Seru banget sih. Yang penting udah lu tanda-tandain aja Bang. Tapi lu aman kan Bang? Kayak nggak kedetek kan? Gua nggak kedetek, cuman nggak aman aja di sini. Kayak penuh banget rahasia. Kayak gue rasa gue hanya baru 30% sih mengetahui tempat ini. 30% loh, 70% belum sih. Masih banyak rahasia sih pasti. Gue perhatiin dulu, ini cahaya datang dari mana ya? Sebentar. Tadi kata lu gedung putih. Iya, cuman cahaya ini terbuat dari apa? Ntar gue perhatiin dulu. Kayak ada sebuah benda ngeluarin cahaya ini. Aduh, gue nggak paham lagi gimana ya. Ada sumber bendanya ya? Ada sumber bendanya. Ada listriknya. Berarti nggak muncul tiba-tiba nih berarti. Tapi si Bill Gates-nya beneran nggak bergerak dari tadi gitu doang? Dia gitu doang. Kayak maksud gue itu badan orang apa robot sih? Nah justru itu, ini harus dengan cloning kali ya. Cloning pun masih orang kan Bang, maksudnya masih daging gitu loh, maksudnya kayak masih bukan robot gitu. Apa ini kayak dibilang kayak robot, tapi dagingnya kalau gue lihat tubuhnya sih kayak ini sih. Cuman gue belum berani nyentuh deket-deket sih, takut dia tiba-tiba bangun kan nggak lucu ya. Dia tiba-tiba nyadar gitu ada yang nyentuh dia gitu. Coba gue intip bentar ke kantornya dia, gue ngerasa kurang puas ntar. Netizen bisa ngomel-ngomel nih kalau gue nggak cari lebih detail ini.
ada salah satu surat kontrak VOC di sini. Kayaknya ruangannya banyak nyimpan rahasia beneran sih. Ini rumah apa museum ya? Masuk ke labirin lu bang. Enggak, sepi banget di sini kan, sepi banget. Yang kerja ada, cuma bersihin rumah doang. Dan selalu gue liat pakai chip belakangnya ya. Ntar gue cek CCTV di rumah gue dulu. Gue semenjak sering asta frekuensi ini sekarang ini agak nggak aman. Gue masuk lagi. Oke Raven, gue rasa gue bongkarnya next time kali. Gue rasa ini cukup sih. Kevin, gue balik dulu deh. Oke, intinya gini, kemungkinan gue akan ciptain Adam Foundation dan investor gue, viewers dan netizen aja udah. Ini kalau gue nggak, ini pasti ngomel-ngomel nih mereka nih. Bang, belum selesai nih, lanjutin lagi segitu. Yaudah, gue sadarin diri dulu. Permukaan ini baru permukaan. Tapi sabar-sabar ya. Intinya gini, asap frekuensi itu, yang benar-benar asap frekuensi itu ngabisin oksigen. Kayak lu akan jadi sesak gitu loh. Jadi pelan-pelan. Oke guys. Oke, kita bakal balik lagi di next time. Tunggu aja. Bye. Oke geng, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyiin lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa support channel ini terus guys. Kalau enggak, gue bakal asap frekuensi ke kamar lo. Bye.